Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Andani, NIM 191111200028, Prodi HES 2B, Fakultas Syariah, mata kuliah Bahasa Arab. Soal nomor 1 itu adalah isim. Al-isimu adalah kata yang menunjukkan manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, sifat, waktu, tempat. Contoh dari manusia adalah rojulun, seorang laki-laki. Yang menunjukkan hewan tuh fi'lun, gajah. Yang menunjukkan tumbuhan tarun, kurma. Yang menunjukkan benda mati hajalun, batu. Menunjukkan sifat jamilun, bagus. Menunjukkan waktu lailun, malam. Menunjukkan tempat masjidun, masjid. Ciri-ciri dari isim yaitu ada dua, ada alif lam di awal dan ada tanwin di akhir. Contohnya itu seperti al masjidu, yang kedua masjidu, dan yang ketiga al masjidu. Yang al masjidu itu benar karena ada alif lam di depannya dan terakhirnya itu akhirnya tanwin, domahnya 1. Kalau yang kedua itu masjidu, karena apa? Masjidu juga benar karena kalau nggak pakai alif lam mim akhirnya itu ditanwin. Yang ketiga itu salah karena dia memakai alif lam mim dan akhirnya ditanwin, ini tidak boleh. Soal nomor 2, ghairul munsharif, isim yang tidak boleh ditanwin. Contohnya itu seperti nama wanita. Contoh dari nama wanita itu Aisyatun. Terus yang kedua itu Khotijatun, Khotijah. Terus yang ketiga itu Zainabun. Di sini kenapa dia tidak boleh ditanwin? Kalau dia tidak ditanwin itu harokat dhammahnya 1 di akhirnya. Terus kalau di Khotijah juga di akhir dhammahnya itu 1. Yang kedua itu nama laki-laki yang berakhiran tak marbuto. Contohnya Hamzatun, Dolhatun, dan Muawiyatun. Yang ketiga itu nama asing atau non-Arab, baik nama manusia atau nama daerah. Non-Arab itu tidak ada pengertiannya dalam bahasa Arab. Contohnya Ibrahimu, Ismailu, Bagdadu. Soal yang nomor 3 dan nomor 4, di sini ada isim muzakkar dan isim muannas. Di sini kita akan membahas isim muannas terlebih dahulu. Kita harus mengetahui ciri-ciri isim muannas. Di sini pengertian isim muannas adalah isim yang berjeniskan wanita. Contohnya itu seperti manusia atau hewan yang berjenis wanita. Contohnya baqaratun, itu sapi betina. Terus maro'atun, wanita. Yang ketiga itu bintun, anak wanita. Terus yang kedua itu nama yang digunakan untuk wanita. Contohnya itu Halimatu, Maryamu. Yang ketiga Fatimatun. Yang ketiga itu isim yang berakhiran tak marbuto. Contohnya seperti min safatun. Yang kedua itu marosatun. Yang ketiga saya rotun, yang artinya handuk. Yang disebut tak marbuto itu seperti ini, dan ini. Yang keempat itu anggota tubuh yang berpasangan. Contohnya ainun, mata, ridun, kaki, dan yadun, tangan. Terus yang masuk dalam isim muzakkar adalah yang berjeniskan laki-laki. Contohnya kitabun. Kenapa kitabun? Karena kitabun itu tidak termasuk manusia atau hewan. Terus tidak termasuk dalam berakhiran isim yang berakhiran tak marbuto dan tidak memiliki pasangan.
Cara membedakannya ialah dengan terlebih dahulu kita mengenali kelompok isim mu'atas. Jika tidak termasuk ke dalam isim mu'atas, berarti isim tersebut masuk ke dalam kelompok isim muzakkar. Oke, kita akan membahas lagi soal nomor 7, 8, dan 9. Yang mengenai isim nakiro dan makrifat. Isim nakiro adalah isim yang belum jelas, masih belum jelas bentuk bendanya, masih bersifat umum. Sedangkan isim makrifat adalah isim yang menunjukkan bendanya sudah tentu atau sudah jelas. Contoh isim makrifat itu yang pertama, nama manusia, daerah, kota, negara, dan tempat. Contohnya Muhammadun. Muhammad itu sudah jelas orangnya yang mana, itu sudah jelas itu manusia dan orangnya itu sudah jelas. Sedangkan Jakarta itu juga sudah jelas tempatnya, wilayahnya di mana. Sedangkan Indonesia itu sudah jelas di negara apa. Yang kedua itu isim yang berawalan alif lam. Dalam penjelasannya biasanya ditambah itu untuk menunjukkan bahwa benda yang dimaksud sudah jelas. Contohnya al-kitabun, al-dukabun, dan al-dajulu. Contohnya itu al-kitabun, buku itu. Diawali dengan alif lam dan diakhiri dengan domahnya 1. Di sini juga alif lam dan domahnya 1. Terus kalau yang masuk ke dalam isim nakiroh itu seperti kitabun, masih belum jelas yang dimaksud buku apa. Terus dukabun, tokoh apa sih yang dimaksud. Yang ketiga itu contohnya dajudun, laki-laki, entah laki-laki mana yang dimaksud. Cara membedakannya ialah dengan terlebih dahulu kita mengenali kelompok isim makrifat. Jika termasuk ke dalam kelompok isim makrifat, maka kita bisa memasukkan ke dalam kelompok isim nakiroh. Soal nomor 10, jumlah fi'liyah, yaitu kalimat sempurna yang diawali oleh fi'il dan tersusun minimal dari fi'il dan fa'il. Fa'il itu adalah subjek. Contohnya yaitu Ali telah datang. Ja'al itu adalah fi'ilnya karena telah datang. Fa'ilnya alibun. Contoh kedua itu Muhammad telah pergi. Dahabun itu adalah fi'ilnya karena telah pergi. Fa'ilnya Muhammadun. Yang ke-12 itu jumlah isimiyah, yaitu kalimat sempurna yang diawali oleh isim dan tersusun minimal dari mubtada dan khobar. Mubtada sendiri adalah isim makrifat yang terletak di awal kalimat, dan khobar adalah isim nakiroh yang memberikan mubtada agar pengertiannya menjadi jelas. Contohnya masjid itu besar, itu tuh artinya al-masjidu kafirun. Al yang diawali dengan al dan diakhiri domahnya 1. Terus sekolah itu besar, al-masjidu kafirun. Di sini juga diawali dengan alif lam dan diakhiri domahnya 1. Contoh pertama ini termasuk ke dalam isim nakiroh karena terdapat alif lam dan domahnya 1. Yang kedua itu termasuk isim muannas karena terdapat domahnya 2. Ini kenapa dimasukkan ke dalam isim muannas? Karena di sini ada terletak tak marbutonya 2. Di sini juga tak marbuto di ujungnya. Soal nomor 13. Fi'il lazim adalah fi'il yang tanpa objek. Contohnya Ali duduk. Jalasan aliban. Jalasan itu adalah fa'ilnya karena menjelaskan telah duduk. Alian sebagai fi'il, sebagai pelakunya. Terus nomor 14 itu fi'il
mutaaddi membutuhkan objek. Contohnya, Zain telah memukul anjing. Doroba Zaidu kaluban. Dorobanya sebagai fiil, Zainnya sebagai fa'il, kalubannya sebagai maf'ul bih. Kenapa maf'ul bih? Karena maf'ul bih kalau sudah masuk ke dalam kalimat dikasih fathahnya 2 seperti ini. Terus Hasan telah membunuh nyamuk. Qotala Hasanu banu dotan. Di sini juga fathahnya 2. Setelah tak marbuto tidak boleh lagi dikasih alif di depannya, karena itu sudah ketentuan. Nomor 15, isim isyarah adalah kata penunjuk. Kalau dalam bahasa Indonesianya ini atau itu. Mufrad itu artinya 1, mutsanah itu artinya 2, jamak itu lebih dari 2. Contohnya yang pertama itu mufaradnya itu muslimun, ini masih kata dasarnya. Muslimani itu udah ditambah kata a dan ni. Muslimanuna ditambah wa dan na. Yang kedua itu muslimanu, juga masih kata dasar. Muslitani itu sudah ditambah a dan ni. Muslimatu sudah ditambah i dan tu. Yang ketiga itu jamak tafsir yang tidak berakal. Kitabun masih kata dasar. Kitabani itu sudah ditambah a dan ni. Kutubun ini juga masih itunya. Kulamun, kolamani, au kolamun.